ini yang ada bersama dengan Bapak Ibu dari Dusun Amaupo di Semarang. Kegiatan reses pertama hari ini bersama dengan Bapak Ibu dan Bapak yang ada di Dusun Amaupo di Semarang. Dan sebelum kita saya berpegang untuk kita bersama bahwa fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi dan diwujudkan dalam membantu peraturan daerah bersama dengan upah. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Bapak Mama, Pak Saudara sekalian, pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena atas perkenanan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini, walaupun keadaan cuaca tidak berteman dengan kita, tetapi Tuhan menolong kita, sehingga Tuhan dapat menyeberangi kami dari Pulau Rote sampai di Pulau Dau dalam keadaan seperti yang sekarang ini Bapak Mama, Pak Saudara semua saksikan ini. Bapak Mama, kedatangan kami di Pulau Dau ini, lebih khusus di Desa Anarai, seperti apa yang sudah dikatakan oleh teman kami, bahwa kami datang dan kami ingin menjaring semua aspirasi daripada Bapak Mama, Pak Saudara semua. Dan setelah kami menjaring itu, kami akan membawakan itu sebagai modal untuk kami bawa ke pemerintah. Maka pada hari ini, walaupun keadaan tidak berteman dengan kita seperti sekarang ini, tetapi ini keadaan alam yang tidak bisa satu orang pun batalkan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong Bapak Mama untuk dapat membuang langkah sampai di tempat ini, untuk kita dapat duduk bersama-sama. Di dalam kita duduk bersama-sama ini, kita akan membahas apa yang ada di kepala Bapak Mama, apa yang Bapak Mama ingin pikirkan, dan untuk kami dapat melanjutkan ke atas. Sehingga pada kesempatan ini, yang ingin kami katakan kepada Bapak Mama, bahwa kedatangan kami, saya dengan teman-teman saya, ada yang dari Sekwan dan ada juga dari partai. Yang dari partai yang ada di Daunus ini, ketua sekarang ini adalah Bapak Silwanus Abdugi, ditambah dengan anggota-anggotanya yang lain. Oleh karena itu Bapak Mama, pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun keadaan seperti ini, tapi bagi saya cukup berbahagia karena saya dapat bertemu dengan Bapak Mama dan saudara sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kedua harapan saya, apa yang ada di kepala Bapak Mama sekarang ini, apa yang Bapak Mama ingin sampaikan, Bapak Mama dapat sampaikan itu untuk kita dapat bahas bersama-sama di kelompok kita yang kita berkumpul sekarang ini, yaitu Desa Anarai ini.
Daripada kesempatan yang berbahagia ini, saya buka kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Bapak Mama kita semua, supaya kita dapat sampaikan itu untuk kita bahas secara bersama-sama, dan saya akan membawakan itu sebagai modal bagi saya pada saat saya dapat reses di Desa Anarai ini. Bagaimana menurut Bapak Mama? Apakah Bapak Mama mau? Bapak Mama mau sampaikan itu untuk saya, dan itulah modal untuk saya dapat bawa dan saya sampaikan ke lembaga DPR sana untuk kami bahas, dan kami akan tuliskan itu kepada pemerintah. Nah, yang Bapak mau itu pasti harus punya hubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di Desa Anarai ini. Maka pada kesempatan ini Bapak Mama, penuh harapan saya, tidak ada yang Bapak Mama malu atau takut untuk sampaikan. Tetapi apa yang ada di kepala Bapak Mama sekarang ini, kita sampaikan itu untuk kita dapat bawakan itu sebagai modal untuk kami, untuk secara khusus saya sampai di Gunung Lawan. Daripada kesempatan ini, penuh harapan saya. Tentu Bapak Mama datang ini dengan maksud dan tujuan Bapak Mama ingin menyampaikan sesuatu untuk saya. Maka dengan tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan untuk Bapak Mama dulu untuk sampaikan apa yang ada di kepala Bapak Mama sekarang ini yang Bapak Mama ingin sampaikan. Maka pada kesempatan ini untuk sementara saya stop di sini dulu. Nanti sebentar baru kita akan bahas secara bersama-sama. Terima kasih. Nama saya Cendana Yola, mewakili kaum perempuan atau mewakili mama-mama sebagai kelompok tenun ikat di Desa Anarai. Dengan permintaannya, 1, benang. Yang kedua, obat atau pewarna. Yang ketiga, tali rafia. Yang keempat, bokor. Yang kelima, kaos tangan. Yang keenam, masker. Permintaan dari 14 kelompok di Desa Anarai dengan jumlah anggota 170 orang. Mungkin sekian permintaan kami. Kenal saya lagi, mungkin Mbak Saudara tentang semua. Nama saya Gusti dari Desa Manopo. Saya minta cuma satu saja Pak, dari wilayah saya itu kebetulan kali kendala air bersih. Kami cukup setengah mati air bersih. Air bersih. Permohonan kami air bersih wilayah saya. Dari sini saya mewakili bapak-bapak para nelayan. Permintaan kami adalah sampan. Karena kami di sini membutuhkan sampan karena di sini kami kekurangan kayu. Jadi kami mohon dari sini bapak-bapak bisa memperjuangkan di tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Rumput laut, bibit rumput laut, tali rafia, tali nilon, dengan patok besi. Dengan ada satu lagi Bapak untuk bunga layak kuli, baru potong sumita di Musrembang Kecamatan, tapi tiap tahun itu kan dana dari
layak huni untuk timpunya ini kan total ini sudah pernah dapat dari berapa tahun ini. Pernah dapat sekali hanya 5 unit. Tapi di luar dari itu dari desa-desa lain ada yang 30, 25. Sampai sekarang kan total hanya 5 unit. Jadi total kita bisa Bapak Dewan saksi dan bisa angkat bagaimana kurang. Dari kurang ya? Perlu terjemahkan dekat Terjemah. Bapak Wele minta kalau bisa masyarakat orang Anarai ini dapat tiang listrik khususnya di dusun Amaoko Analau, karena tiang listrik sangat kurang di 2 dusun ini. Minat sih. Iya. Listrik Menyala, tapi kadang kan mengalami masalah. Oke. Ikas. Saya hanya usulkan itu yang pertama itu jalan lingkar, pulau atau jalan lingkar kecamatan, itu yang pertama. Dan pernah kami sudah dapat, Desa Anarai sudah dapat, sama saya PJ dapat 1000 meter, tetapi akhirnya apa menjadi penyebab sampai hari ini tidak terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dua satu kan jalan lingkar. Yang kedua itu tempat para wisata. Kami juga Desa Anarai ini tahun kemarin itu sudah dapat bantuan dana pusat 17 juta untuk menata desa wisata. Tetapi berjalan waktu 0 sampai hari ini belum ada jawaban. Dan oleh itu pada kesempatan yang bermartabat ini, Bapak anggota Dewan yang terhormat, tolonglah taruh ini juga di bahu atau di pundak Bapak untuk memperjuangkan 2 usulan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang berikut Bapak Denny. Ya, jadi terima kasih banyak atas segala pokok pikiran yang sudah disampaikan oleh keluarga yang ada di Desa Anarai. Kita harus garis bawahi di Desa Anarai. Bapak Risi punya, Bapak Risi ada bawa pengeluhan tentang masalah air bersih yang ada di sebelah ini dusun apa? Amaoko. Ya. Mengenai air bersih ini sudah ada di kepala saya. Dia sudah tersimpan rapi di sini. Jadi saya kasih tahu Bapak Mama seperti itu. Berarti saya tetap berusaha untuk air bersih itu. Karena bagaimanapun kita butuh minum. Kalau tidak ada air bersih, saya datang saya mau minum apa? Oleh karena itu, untuk Bapak Risi punya, saya jawab Bapak seperti itu. Ya, saya jawab Bapak seperti itu. Entah saya mau berusaha, saya akan bawa ke PAM sana juga bisa. Saya berusaha dan jalan apapun, itu kebutuhan yang sangat-sangat mendesak
bagi masyarakat di Desa Anarai ini yang perlu diperhatikan. Itu jawaban saya untuk Bapak Risi. Bagaimana Bapak Risi? Sudah puas atau belum? Ya, kalau sudah puas, ya kita harus di samping kita berusaha, ingat baik-baik. Kalau kita berusaha sekuat tenaga kita tetapi tidak disertai dengan permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa, jangan harap. Harus ada kerjasama. Oleh karena itu saya minta saudara harus tetap dukung saya untuk saya berusaha. Itu jawaban saya. Yang kedua dari siapa tadi? Bapak Paulus. Sampan. Bapak Paulus tentang sampan ini nanti saya tidak bisa palau di sini. Tidak bisa. Saya hanya punya hak, punya tanggung jawab untuk saya bawa ini dan saya sampaikan kepada pemegang palu. Tapi kalau untuk palu tentu saya tidak bisa palu. Tetapi saya akan bawa supaya Bapak Mama tahu. Baru-baru pemerintah minta pokok pikiran dari anggota DPRD. Saya kasih tahu Bapak Mama dulu apa yang saya sampaikan kepada pemerintah tentang isi yang ada di kepala saya. Yang saya sampaikan kepada pemerintah untuk Kecamatan Daunuse, saya minta pemerintah perhatikan orang-orang yang kerjanya sebagai nelayan. Dalam arti alat tangkap ikan. Saya sudah kasih masuk di pemerintah. Bukan belum Bapak Mama. Pada bulan lalu mungkin Pak, pemerintah minta hasil pokok pikiran dari anggota DPRD. Jadi saya sudah sampaikan itu. Sebelum Bapak Mama usulkan kepada saya untuk saya bawa, saya sudah sampaikan lewat pokok pikiran saya, anggota DPRD yang harus dimasukkan ke pemerintah. Sudah. Jadi Bapak Paul itu saya sudah sampaikan. Yang ketiga tadi dari Ibu Cendana tentang kelompok tenun ikat untuk Desa Anarai. Tetapi yang saya sampaikan kepada pemerintah itu bukan hanya khusus Desa Anarai, tetapi saya sampaikan yaitu Kecamatan Daunuse yang terdiri dari 5 desa. Dari 5 desa ini saya kecualikan Nuse, karena saya tahu di Nuse tidak ada kelompok tenun ikan. Itu untuk Kecamatan Daunuse. Ditambah lagi dengan Kecamatan Rote Barat. Rote Barat ada di Desa Nemberala. Usahanya juga tenun ikan. Sudah banyak orang di sana kerja tenun ikan. Kalau di Kecamatan Rote Barat Daya, saya sampai Rote Barat Daya, yang saya lihat punya kelompok tenun ikat di Kecamatan Rote Barat Daya itu yaitu Desa Oesil. Jadi yang saya lihat selama ini, jadi saat pemerintah minta pokok pikiran dari kami, saya sampaikan di beberapa tempat yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi bukan hanya Desa Anarai saja, atau bukan hanya Desa Daunuse atau Biulombo atau Bali Lendiki, tetapi yang saya sampaikan untuk 3 kecamatan
Dan dari 3 kecamatan ini, Rote Barat Daya itu saya hanya ambil 1 desa. Karena memang kenyataan yang saya lihat seperti itu. Di desa Weseli itu ada banyak perempuan yang kerjanya tenun. Begitu. Jadi Ibu Cendana usul tadi, saya sudah usulkan mendahului itu. Saya kasih tahu apa yang saya sampaikan kepada pemerintah, saya dapat sampaikan kepada Bapak Mama, Pak Saudara sekalian. Yang keempat tentang rumput laut tadi. Bibit rumput laut. Dari bibit rumput laut ini, itu juga saya sudah angkat di sana. Rumput laut ini. Rumput laut itu, kecamatan yang saya angkat di sana itu sama saja. Karena saya lihat di mana ada usaha rumput laut, saya harus usulkan itu. Jadi kita di Dapil 3 ini, di Dapil 3 ada Rote Barat Daya, Dawanuse, dan Rote Barat. Saya sudah usulkan itu baru-baru bulan lalu. Sudah. Jadi sebelum Bapak Mama kemukakan itu kepada saya hari ini, dia sudah mendahului itu. Jadi entah jawaban dari pemerintah seperti apapun, saya akan ikuti terus tentang rumput laut ini. Karena saya tahu rumput laut ini sekarang ini dia menghidupkan banyak orang. Saudara sekalian, harga rumput laut sekarang ini baru pernah terjadi tahun ini. Dia sudah melonjak sampai dengan 33.000 per kilogram. Sekarang. Jadi saya kasih tahu Bapak Mama seperti itu. Jadi nanti kalau Tuhan berkenan, kalau kita dapat seperti apa, saya akan sampaikan kepada Bapak Mama tentang rumput laut. Karena saya tahu di Rote Barat sana Bapak Mama, Rote Barat sana sekarang ini, entah tua, muda, kecil, besar, semua hanya hidup di laut. Sampai kemarin Bapak Mama, saya kasih tahu Bapak Mama, kemarin ada petir sabar, karena Mama satu sementara kerja rumput laut di laut sana. Dan Mama itu sampai dia meninggal di laut. Jadi kalau kita di Ndao sekarang ini mungkin masih kurang. Tetapi kalau di Pulau Rote sana setiap hari itu tidak pilih laki-laki atau perempuan atau tua muda, tidak pilih. Semua orang sekarang ini hidup di laut. Beberapa hari yang lalu Bapak Us, saya dan Bapak Us, kita 2 orang duduk dan kita bahas tentang rumput laut ini. Jadi saya beritahu Bapak Us begini, Bapak Us kerja rumput laut. Cara kerja satu yang baru sekarang ini. Jadi cara ini tidak perlu kita pakai patok, tidak perlu kita pakai tali, tidak perlu kita pakai rafia lagi. Tidak perlu. Tetapi cara ini mungkin kita hanya rugi besi 2-3 staff
sudah bisa dapat satu tempat yang cukup besar. Jadi kalau kita orang Dawa biasanya kita bilang, kalau bahasa Indonesia bilang bupu. Tetapi kalau kita orang Dawa kita bilang hubu. Jadi rumput laut ini kita kerja hanya pakai bufu. Tetapi saya sarankan pada Bapak Us yang ada sekarang ini duduk sama-sama kita, Bapak sabar dulu, saya duluan. Karena ini membutuhkan biaya. Jadi saya coba dulu. Saya rencana saya pulang dari Ndau ini, saya sudah buat satu dan kita akan coba. Bapak Welem, Bapak Welem mengusulkan tentang tiang listrik. Dan ini tentu kita semua tahu, ini saya harus bawa ke PLN. Saya sampaikan kepada PLN supaya mereka yang Palu. Tetapi namanya ini pokok pikiran yang diangkat oleh masyarakat, maka dia sekarang ini dia tidur sono di atas saya pembahu. Jadi bagaimanapun saya harus berusaha untuk lepas beban ini dari bahu. Jadi saya harus pergi ke PLN untuk saya bawa beban yang ada di bahu saya. Karena tadi Bapak Bobby katakan, bukan Bapak Stef, kita DPR ini adalah pesuruh dari masyarakat. Masyarakat yang pilih saya sadar itu. Itu saya sadar. Dan segala apa yang masyarakat pikirkan itu masyarakat sampaikan, saya harus bawa. Karena saya duduk di kursi panas itu karena masyarakat. Karena saya siap untuk melayani masyarakat, maka saya pergi duduk di kursi panas itu. Dan saya duduk ini adalah apa yang Bapak Mama siapkan itu. Kursi itu Bapak Mama yang siapkan untuk saya duduk. Itu perjuangan dari Bapak Mama sekalian. Sehingga saya dapat duduk di kursi panas itu. Dan saya duduk situ, dia tetap ada di kepala saya untuk saya ingat masyarakat yang ada di 3 kecamatan. Jadi bukan hanya Ndau Nusi saja. Jangan sampai Bapak Mama berpikir bahwa saya orang Ndau, jadi saya hanya berpikir tentang orang di Ndau Nusi ini, bukan. Rote Barat pun dia di pundak saya. Rote Barat Daya pun dia di pundak saya. Karena saya duduk ini adalah hasil dari 3 kecamatan di dapil 3. Jadi saya kira apa yang diusulkan, apa yang ditanyakan oleh Bapak Mama, saya kira saya sudah jawab ke 5 orang penanya tadi apa yang mereka tanyakan. Jadi untuk sementara saya serahkan kembali kepada Bapak Yolan. Yang keempat, jadi buatnya 4 kelompok ya? Ya, 4 kelompok. Lagi baik. Kapasitas satu kelompok itu berapa kilogram, Pak? Kira-kira. Karena hampir semua semua penduduk. Ini berapa ton? 1 ton, 2 ton, 3 ton, harus jumlahnya jelas supaya diaspirasikan oleh Bapak Dewan Terhormat itu jelas. 10 ton ya. Satu kelompok 10 ton. Karena di kelompok itu sekitar 60 bibit. Iya. 60 meter. Saya yang dulu kelola ini laut. Iya, berikan kesempatan kepada anak-anak supaya membuat. Artinya bahwa begini ya, kita